Bunyi panggilan telepon Dr. Cheon membangunkan tidur Kong Ryong. Pada Dr. Cheon, Kong Ryong menuturkan bahwa dia tidak ingin keluar kamar lagi karena dia malu dengan segala tindakannya yang dilakukannya kemarin. Perlu diketahui ya guys, di hari ketiganya kemarin, sehabis mendapat tamparan dan teguran keras dari Komandan If, Kong Ryong menghibur diri dengan mabuk-mabukan. Dalam keadaan mabuk itulah, Kong Ryong melakukan beberapa hal konyol, diantaranya memukul pantat Dr. Lee dan mengatakan cintanya pada Komandan If. Komandan If jelas tidak menganggap serius kata-kata Kong Ryong ini karena jelas dia dalam keadaan mabuk. Tapi anehnya, keesokan harinya, Kong Ryong sekali lagi mengungkapkan perasaan cintanya padanya. Dia katakan bahwa jika pasangan Komandan If yang sekarang ini tidak lebih baik darinya, dia tawarkan untuk pacaran dengannya. Mendengar ini, jelas Komandan If Kim menolak tawaran Kong Ryong ini karena jelas tidak mungkin mengingat status Kong Ryong saat ini adalah calon menantu seorang konglomerat. Kong Ryong menjawab bahwa dia ingin mengakhiri hubungannya dengan Go Eun karena dia tidak ingin berurusan lagi dengan keluarga MZ Group. Komandan If sendiri di akhir percakapannya dengan Kong Ryong bersumpah akan menemukan siapa yang menyelundupkan alkohol ke dalam stasiun. Kong Ryong segera menemui Santiago meminta maaf padanya karena dialah Komandan If mengetahui ada alkohol di stasiun antariksa. Santiago sendiri menanggapi enteng laporan Kong Ryong ini. Dia yakin tindakannya tidak akan ketahuan karena kali ini dia tidak lagi menyembunyikan botol whisky di dalam buku, tapi dipindahkannya ke dalam kotak inkubator. Melihat ini, Kong Ryong menyarankan agar botol whisky dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Dr. Lee tanpa sengaja mendengar percakapan telepon antara Mona Lee dan saudara kembarnya, Donna Lee. Terdengar dengan jelas pertengkaran di antara dua saudara kembar itu yang ternyata mempermasalahkan tiket lotre milik Kang Kang-soo. Di satu sisi, Mona Lee ingin mengembalikan tiket itu pada pemiliknya karena dia ketakutan dengan gelagat Kong Ryong yang memintanya melakukan sesuatu hal agar dia mau tutup mulut. Di sisi lain, Donna Lee ingin adiknya tetap menyimpan tiket itu karena ini adalah kesempatan satu-satunya bagi mereka untuk mendapatkan 500 miliar won. Mendengar kata 500 miliar won, seketika itu juga Dr. Lee membayangkan hujan uang ada di depan matanya. Dia ikuti Mona Lee yang pergi menemui Kang Kang-soo. Matanya terus mengamati tiket lotre yang disimpan Mona Lee di saku celananya. Singkat cerita, Mona Lee akhirnya mengurungkan niatnya mengembalikan tiket lotre Kang Kang-soo karena dia tersinggung dengan ucapan Kang Kang-soo yang menghinanya tidak kuat membeli sarung tangan sekali pakai. Mona Lee membuang sarung tangannya ke dalam bak sampah. Dr. Lee memberitahu tentang tiket lotre Kang Kang-soo ini pada Santiago. Seketika Santiago melihat hujan uang ada di hadapannya. Di dalam kamarnya, Kong Ryong menelepon Go Eun mengatakan bahwa dia tidak ingin bertunangan dengan Go Eun. Mendengar ini, jelas Go Eun shock. Sementara itu, Komandan If Kim menelepon Ketua Kang hendak melaporkan masalah penyelundupan alkohol, tapi sayang dari sini dia secara tidak sengaja memergoki Ketua Kang tidur dengan pacarnya, Dong A. Dong A sendiri tidak mengakui bahwa saat ini dia berpacaran dengan Komandan If Kim. Mendengar ini, Komandan If Kim sangat kecewa. Sementara itu, di MZ Group, Presiden Choi mendapat kabar dari Kang Kang-soo bahwa ketujuh telur telah berhasil dibuai dan sekarang sudah berkembang menjadi morula. Presiden Choi gembira bukan kepalang. Dia meminta foto dari ketujuh cucu-cucunya itu pada Kang Kang-soo. Dr. Min Jung dan Go Eun yang pada saat itu juga berada di samping Presiden Choi hanya bisa terdiam. Donna Lee memberanikan diri bertanya pada Kong Ryong kira-kira apa yang harus dia lakukan agar Kong Ryong bersedia menyimpan rahasianya. Kong Ryong menjawab, Donna Lee harus memegangi kakinya. Mendengar ini, Donna Lee hanya melongo. Di toilet, secara tidak sengaja, Komandan If Kim bertemu dengan Kong Ryong. Komandan If Kim bertanya di mana Kong Ryong menyimpan botol whisky-nya. Kong Ryong menggelengkan kepala. Dari sini Komandan If Kim mulai nyerocos tidak karuan, mengatakan semua pria pembohong, pengkhianat, gampang tidur dengan wanita yang ditemuinya hingga membawa kata-kata mamalia segala. Kong Ryong yang mendengarnya jelas merasa semua kata-kata itu ditujukan padanya gara-gara aksi menembaknya tempo hari. Dia terlihat agak marah kali ini. Perdebatan mereka berakhir karena Komandan If Kim ditelepon oleh Ketua Kang. Ketua Kang memerintahkan agar Komandan If Kim mencari botol whisky itu dan juga dalang yang membawanya. Sementara itu, di ruangan lain, Kong Ryong ditelepon oleh Nam Min Jung.
Kali ini, Min Jung mengonfirmasi bahwa dia mempercayakan proyek bayi tabungnya pada Kang Kang-soo. Oleh karenanya, dia meminta dengan sangat agar Gong Ryong tidak melakukan sesuatu yang mengganggu kerja Kang Kang-soo. Mendengar ini, Gong Ryong terlihat sangat kecewa. Sementara itu, Komandan If Kim berhasil menemukan keberadaan botol whisky itu, dan Gong Ryong mengetahui hal ini. Langsung saja, Komandan If mencari Santiago karena dia curiga dialah yang menyelundupkan whisky itu. Gong Ryong mengejar Komandan If sambil meyakinkannya bahwa Santiago tidak ada hubungannya dengan hal ini. Komandan If Kim tidak memperdulikan omongan Gong Ryong. Dia terus mencari Santiago. Di ruangannya, ternyata Santiago sudah tidak ada. Sementara itu, di ruangan modul biologis, Kang Kang-soo masih sibuk memfoto Morula cucu-cucu Brasir Choi. Tiba-tiba terdengar suara pintu polka dibuka dan ternyata Komandan If Kim masuk bersama Gong Ryong. Kang Kang-soo buru-buru menyembunyikan cawan Petri Morulanya, kemudian memasukkannya ke dalam inkubator. Ketika mau menutup pintu inkubator, tiba-tiba Komandan If Kim menghalanginya karena suhu dan kadar oksigen yang dipasang Kang Kang-soo salah untuk ukuran sel lalat buah. Gong Ryong hendak menutup laptop Kang Kang-soo karena di sana masih ada foto Morula cucu-cucu Brasir Choi. Tapi Komandan If Kim keburu melihat foto itu. Dia bertanya pada Kang Kang-soo tentang foto itu. Sambil menutup inkubatornya, Kang Kang-soo menjelaskan bahwa foto itu adalah sel lalat buahnya yang sedang mengalami pembelahan. Tapi sayang, Komandan If Kim tidak begitu saja percaya dengan omongan Kang Kang-soo ini. Dilihatnya, ukuran sel itu adalah 0,22 mm dan jumlah selnya 16 buah. Itu artinya sel itu bukanlah lalat buah tapi morula manusia. Komandan If Kim bertanya pada Kang Kang-soo apakah dia yang menciptakan morula-morula itu. Kang Kang-soo hanya terdiam sambil menatap tajam Komandan If Kim. Komandan If Kim kali ini benar-benar marah karena Kang Kang-soo yang notabene adalah seorang ilmuwan sekaligus astronot berani menyalahi hukum antariksa. Gong Ryong berusaha menenangkan Komandan If Kim, tapi Komandan If Kim sudah tidak peduli. Dia paksa Kang Kang-soo agar membuka inkubatornya, tapi Kang Kang-soo hanya terdiam sembari menatap tajam ke arah Komandan If Kim.